Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Kamis 8 Juli 2021. Kita akan masuk dalam ibadah Bible Study pada saat ini. Mari kita satukan dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang hari Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan dan kami tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Pada saatnya kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran yang dari Engkau. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan tidak semua orang yang saat ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan kita bisa melihat karya beliau-beliau ini, ya, para hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tidak semuanya dari mereka ini memiliki masa depan yang indah. Maksud saya, tidak semua dari orang-orang ini memiliki masa lalu yang indah. Ya, jadi orang-orang yang saat ini dipakai Tuhan, bahkan mungkin dipakai secara luar biasa, tidak semuanya mereka memiliki masa lalu yang baik, atau mungkin masa lalu yang tanpa catatan hitam. Tidak semuanya, ya. Memang mungkin ada yang dulunya memang dari kecil, dari muda, ya, dari remaja mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Bisa. Tetapi banyak di antara mereka ternyata, ya, yang saat ini dipakai Tuhan, bahkan dipakai secara luar biasa. Mereka dulunya, ya, masa lalunya bisa jadi kurang baik, ya. Jadi mereka memiliki masa lalu yang kurang baik, atau kalau tidak boleh dikatakan buruk, ya, kurang baik. Bahkan mungkin ada yang masa lalunya gelap, ya. Tetapi kenyataannya saat ini mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan mereka berjalan bersama Tuhan. Nah, ini yang seringkali membuat orang terheran-heran, kok bisa ya, gitu ya. Apalagi kalau orang itu tahu masa lalu seorang hamba Tuhan ini. Wah, dulu dia mudanya, remajanya misalnya seperti itu, ya. Tetapi kenyataan yang dilihat saat ini, beliau ini benar-benar dipakai Tuhan yang luar biasa, ya. Dan ini banyak kita temukan, ya, orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, yang saat ini berjalan bersama Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka menjadi orang-orang percaya yang takut akan Tuhan, yang peragaan hidupnya sangat memberkati. Tapi sejatinya mereka memiliki masa lalu yang kelam, atau masa lalu yang buruk atau tidak baik. Nah, ini seringkali membuat orang dekatnya atau orang yang menyaksikan itu terheran-heran, kok bisa begini, ya. Itulah mengapa Alkitab mengatakan jangan kita itu menghakimi sesama kita, ya. Jangan kita menghakimi. Ketika kita melihat orang yang kurang baik atau orang yang agak jahat, terus kita langsung menghakimi, wah, kamu nanti misalnya masuk neraka, ya. Kita tidak boleh menghakimi. Karena kenyataannya tidak menutup kemungkinan orang itu akan berubah, ya. Tidak menutup kemungkinan orang itu akan berubah. Jadi kita jangan kita memvonis mereka, ya. Jangan kita memvonis mereka dengan keadaannya saat ini, ya. Saat ini kita lihat, wah, dia hidupnya berantakan, cenderung jahat, tidak bertanggung jawab, ya. Kita jangan vonis. Apalagi kalau itu adalah salah satu kerabat kita atau orang yang kita kasih, kita doakan. Siapa tahu nanti
lewat kuasa Tuhan jamah orang ini bisa dimenangkan oleh Tuhan dan dipakai sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya itu sesungguhnya tidak tahu apa yang akan terjadi atas hidup orang ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi atas hidup orang ini. Siapapun mereka. Ya, bahkan sekalipun kita dekat dengan mereka, anak-anak kita sekalipun, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi atas orang ini. Yang ada kita harus mendoakan mereka supaya Tuhan menyertai perjalanan hidup orang-orang yang kita kasih. Ya, makanya selalu Alkitab katakan jangan menghakimi. Karena apa yang kita nilai saat itu baik, belum tentu nantinya juga akan baik, berakhir dengan baik. Demikian juga apa yang kita nyatakan bahwa orang itu jahat, buruk kelakuannya, belum tentu di akhir hidupnya tetap buruk. Belum tentu. Ya. Jadi dengan kata lain, semuanya itu bisa terjadi. Semua itu bisa terjadi atas hidup seseorang. Ya. Dan itu ditentukan oleh langkah kecil yang diambil orang itu, yang akan membawanya pada langkah-langkah besar berikutnya untuk membawa mereka dalam perubahan. Ya. Jangan kita menghakimi orang itu seolah-olah dia tidak akan bisa menjadi orang baik. Jangan. Yang ada kita doakan. Ya. Tetapi kalau orang itu memang, apalagi kalau itu orang dekat kita, anak kita, ponakan kita, cucu kita, tapi dia memang sudah benar-benar mengarah ke jalan yang salah dan bisa melenceng. Nah, itu bisa kita, ya, itu bisa kita ingatkan. Bisa kita ingatkan supaya dia tidak melakukan hal itu. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, selalu ada kesempatan. Selalu ada kesempatan untuk seseorang itu berubah. Ingat, selalu ada kesempatan untuk seseorang itu berubah. Nah, berubah menjadi baik atau berubah menjadi jahat. Selalu ada kesempatan untuk berubah. Lah, yang pernah saya katakan bahwa iblis itu tidak bisa memaksa seseorang untuk jahat. Ingat, iblis tidak bisa memaksa seseorang untuk jahat. Demikian juga Tuhan tidak bisa memaksa seseorang itu menjadi baik. Tidak bisa. Tuhan itu memaksa seseorang harus baik, atau iblis memaksa seseorang untuk jahat. Ya, semua itu ditentukan, ya, semua itu ditentukan oleh keputusan yang diambil orang itu. Nah, disinilah kehendak bebas seseorang itu bermain. Ya, disinilah kehendak bebas seseorang itu bermain. Jadi dia mau menjadi baik atau dia mau menjadi jahat ditentukan oleh orang itu. Ya, dan Tuhan tetap disiplin dengan hukumnya. Ya, Tuhan tetap disiplin dengan hukumnya. Ya, ini yang harus kita pahami. Ada orang yang masa lalunya buruk. Ya, ada orang yang masa lalunya buruk karena setiap tindakan atau keputusan yang diambil itu dilandasi oleh filosofi hidup yang dia pahami saat itu. Ya, tahu maksud saya? Jadi ada orang yang masa lalunya buruk atau sedikit jahat karena setiap apa yang dia lakukan, setiap apa yang dia kerjakan itu dilandasi oleh filosofi hidup yang salah yang dipahami mereka saat itu. Ingat, saat itu. Karena orang ini memang belum pernah mendengar filosofi hidup yang benar. Ya, jadi memang orang itu belum pernah mendengar filosofi yang benar. Ya, sehingga mereka melakukan semua itu, mereka melakukan tindakan itu dalam ketidaktahuannya. Ya, jadi dia melakukan itu dalam ketidaktahuannya. Ya, oh, saya belum mengenal, belum mengerti, belum memahami filosofi kebenaran ini, maka waktu itu saya melakukan dengan cara saya, dan itu salah. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada orang yang memiliki masa lalu yang buruk. Ya, ada orang yang memiliki masa lalu buruk atau kurang baik. Tetapi setiap tindakan atau keputusan yang diambil itu selalu bertentangan dengan filosofi yang dia pahami.
Jadi dia masa lalunya buruk karena setiap tindakan, setiap perbuatan yang dia lakukan itu bertentangan dengan filosofi yang dia pahami. Artinya gini, dia sudah memahami kebenaran. Dia sudah diperkaya dengan kebenaran firman. Tetapi apa yang dilakukan itu, apa yang dia kerjakan itu selalu bertentangan dengan kebenaran yang dia pahami. Nah, ini yang repot. Ya, ini yang nanti menjadi orang yang sulit dirubah. Karena orang ini sudah mengerti kebenaran. Tetapi kenyataannya apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat itu bertentangan dengan kebenaran yang dia pahami. Ya, ini yang sulit dirubah. Ini yang sulit berubah. Dan biasanya orang seperti ini sulit dirubah karena apa? Karena di dalam dirinya itu ada sifat atau karakter pemberontak. Ya, ada sifat atau karakter pemberontak, atau boleh dikatakan orang ini memiliki ketidaktaatan atas apa yang dia pahami. Nah, orang seperti ini yang sulit dirubah, apalagi kalau orang ini sudah berjalan bertahun-tahun. Ya, kan kita menemukan ada orang-orang yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi karakternya tidak berubah. Ya, bukan dia tidak pernah dengar firman Tuhan yang bagus dan benar, pernah, bahkan sering, tapi karakternya tidak berubah. Ya, peragaan hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia orang yang sudah mendengar firman yang cukup banyak. Ya, nah ini di dalam diri orang ini ada sifat pemberontak, tidak taat dalam dirinya. Ya, beda dengan orang yang pertama tadi, dia melakukan suatu tindakan yang kurang baik atau mungkin tercela karena memang filosofi yang dipahami seperti itu, dia belum mengenal kebenaran. Ya, mari kita belajar seperti perjalanan hidup Paulus ini. Ya, perjalanan hidup Paulus ini, mari kita belajar, kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 dan ke-13. Ya, 1 Timotius 1 ayat 12 dan 13. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi Paulus ini bersyukur karena ternyata dia menyadari masa lalu Paulus itu buruk, gelap, kelam masa lalunya. Tetapi ternyata saat ini dia mengatakan bersyukur karena ia menganggap aku setia. Paulus merasakan bahwa Tuhan menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat. Nah, dia mengakui buruknya karakter dia masa lalu. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang orang yang pertama. Jadi dia melakukan suatu perbuatan tercela, melakukan kejahatan, tapi karena dia tidak tahu. Dalam ketidaktahuan tentang kebenaran, dia melakukan semua itu. Ya. Kalau kita lihat Paulus kan, dia bertindak kejam terhadap para pengikut jalan Tuhan. Nah, karena Paulus itu apa? Dia membela Taurat yang dipahaminya. Ya, dia seorang Farisi, dia menguasai Taurat. Dan dia belum mengerti kebenaran, dia belum merasakan kasih karunia itu. Maka kesalahan yang dilakukan, Paulus saat itu sepertinya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, sepertinya tidak diperhitungkan oleh Tuhan, karena Tuhan menganggap karena kamu belum mengerti kebenaran. Ya, kan kenyataannya kan memang Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Dia orang-orang yang bisa dipertaruhkan. Sekalipun Alkitab katakan bahwa dia akan aku pakai menjadi alatku, dia harus melewati penderitaan dan kesengsaraan. Nah, itu harga yang harus dipikul oleh seorang Rasul Paulus. Tapi bagaimanapun juga dia dipakai Tuhan, sekalipun dia memiliki masa lalu yang gelap, masa lalu yang kurang baik. Ya. Nah, sekarang kita mau persoalkan bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa menangkap
apa yang disampaikan Paulus ini dalam ayat 12 dan 13 ini dari kacamata kebenaran. Ya, jadi Paulus mengatakan hal ini, apa yang bisa kita tangkap dari hal ini? Ya. Satu hal yang saya ulangi, sejatinya hampir semua orang ini, ya hampir semua orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya itu, hampir semuanya memiliki masa lalu yang kurang baik. Ya, masa lalu yang kurang baik, kalau tidak boleh dikatakan buruk. Ya, sekalipun mungkin kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, bukan termasuk orang jahat. Ya, bukan orang jahat, bukan orang yang merugikan orang lain, ya misalnya mencuri, menipu, ya merampok, bukan. Tapi masa lalu yang kurang baik itu harus ukurannya kebenaran firman Tuhan, seperti yang Alkitab katakan, ya, bahwa waktu yang ada ini kita pergunakan untuk menuruti keinginan daging kita, bukan menuruti kehendak Allah. Nah, mari kita dengan jujur, masa lalu kita kan hampir sebagian besar kita pergunakan untuk menuruti keinginan daging kita, bukan melakukan kehendak Allah. Bahkan mungkin sampai saat ini pun masih banyak orang percaya yang mengisi hari-hari hidupnya dengan menuruti keinginan daging. Nah, ini termasuk masa lalu yang buruk. Ya, jadi masa lalu yang buruk itu bukan berarti kita dulu pemabok, ya peminum, kita penjudi, ya kita orang yang suka main perempuan. Bukan itu saja. Ketika orang itu melakukan semua tindakan, ya melakukan semua tindakan, perbuatannya itu tidak didasarkan oleh kehendak Bapa, tidak didasarkan oleh kehendak Tuhan, tidak dilandaskan oleh pimpinan Roh Kudus, itu termasuk masa lalu yang buruk juga. Ya, sekalipun itu bukan merupakan pelanggaran moral umum. Nah, ini yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Nah, sekarang bagaimana kita menilai diri kita saat ini? Mari kita jujur, ya, kita jujur menilai diri sendiri kita. Ya, mari kita jujur menilai diri sendiri kita dengan kacamata kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita menilai diri kita berkenaan dengan keadaan rohani kita, berkenaan dengan kualitas manusia batiniah kita. Sejauh mana, ya, manusia batiniah kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan, kita memperkarakan di hadapan Tuhan. Ya. Saya hanya katakan, tidak masalah kalau memang masa lalu kita buruk, ya, karena kita belum mengerti kebenaran, kita belum ada keseriusan untuk belajar mengerti, mengenal kebenaran. Kita tidak ada seriusnya, sehingga masa lalu kita buruk, tidak masalah. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini mari kita belajar mengisi hari-hari hidup kita itu dengan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Mengisi hari-hari hidup kita itu dalam pimpinan Roh Kudus. Kita sudah tidak waktunya, sudah bukan waktunya kita menuruti keinginan daging kita. Kita menjadi orang-orang yang liar seperti orang dunia. Sekalipun mungkin itu bukan perbuatan jahat yang kita lakukan, ya, mungkin bukan perbuatan jahat, tetapi kalau apa yang kita lakukan itu menuruti keinginan daging dan bukan menuruti kehendak Bapa, itu bisa dikatakan buruk, ya, karena akhirnya nanti kita tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan, ya. Jadi kalau Paulus melakukan kesalahan masa lalunya dan itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan, itu karena ketidakmengertiannya akan kebenaran itu. Ketidakmengertiannya. Paulus soal Taurat dia memahami. Ya, dia memahami. Bahkan Filipi 3 ayat 6 katakan, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, Paulus itu orang yang tidak bercacat. Artinya, secara moral umum tidak ada yang salah dengan Paulus ini. Ya. Tetapi
Paulus ini memang saat itu dia membela Taurat. Dia begitu kuat membela Taurat. Dia anggota Sanhedrin, dia orang Farisi, ya. Dalam mentaati hukum Taurat tidak bercela. Maka ketika dia melihat ada orang lain yang akan memberitakan kebenaran, ya, yang dikatakan mengikuti jalan kebenaran, mengikuti Tuhan Yesus, dikejar-kejar orang itu. Ya, orang yang mengikuti jalan kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus sama Paulus dikejar-kejar, ya disiksa bahkan dibunuh. Dia melakukan ini karena ketidakmengertiannya. Tetapi secara moral umum Paulus bukan orang jahat. Ya. Jadi mengapa kita tentu bertanya, Tuhan, mengapa Paulus yang masa lalunya jahat itu kok dipilih? Tentu saya dulu juga sempat protes, kok Paulus orangnya jahat gitu kok dipilih. Ya ternyata pemilihan atas diri Paulus ini landasannya karena dia itu memang orang yang membela dengan kuat apa yang diyakini sebagai kebenaran. Dia membela dengan kuat apa yang diyakini sebagai kebenaran. Ya, maka ketika dia membela Taurat, dia juga mati-matian membela Taurat. Tapi ketika Tuhan Yesus tangkap dia, ketika dalam perjalanan ke Damsyik yang diceritakan dalam Kisah Rasul 9 itu, ya, ketika di dalam perjalanan Damsyik, Tuhan menjumpai Paulus itu dalam bentuk cahaya. Ya, mungkin lebih baik kita baca ya, Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal 9. Ya. Ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, ini perjumpaan. Paulus ditemui oleh Tuhan ketika dalam perjalanan ke Damsyik dalam bentuk cahaya itu, dan Paulus mendengar suara. Ya, mulai saat itu Paulus bertobat. Ya, jadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam jalan ke Damsyik itu menjadi pintu masuk bagi Paulus untuk bertobat. Karena peristiwa itu begitu adikodrati. Ya, Paulus tidak melihat wajah tapi mendengar suara, dan dia tahu-tahu buta, dan nanti Tuhan gerakkan Ananias untuk menjamahnya, dan semua itu sudah diberitakan Tuhan pada Paulus, dan akhirnya memang terbukti Paulus ya sama Ananias dijamah terus menjadi melihat kembali. Di awal ya, inilah awal pintu masuk Paulus untuk bertobat. Jadi selalu ada saat di mana seseorang itu berbalik bertobat melalui peristiwa adikodrati. Tetapi saya katakan untuk Paulus atau beberapa orang, ya, untuk Paulus atau beberapa orang mungkin bisa melewati peristiwa yang adikodrati, tetapi tidak semua orang. Ya, tidak semua orang ada pintu masuk untuk bertobat itu lewat peristiwa yang adikodrati, enggak. Ya. Jadi ada banyak cara yang bisa dipakai Tuhan untuk membuat seseorang itu bertobat. Ada banyak cara. Nah, untuk Paulus itu lewat itu, cara itu. Ketika jalan menuju Damsyik, cahaya itu yang Paulus akhirnya buta. Itu cara untuk Paulus. Tapi untuk yang lain mungkin bukan cara seperti itu. Mungkin bisa cara misalnya apa? Dia sakit, hampir mati atau nyaris mati, tidak ada harapan, tetapi Tuhan sembuhkan. Itu bisa dipakai sebagai pintu masuk seseorang itu bertobat. Ya. Jadi jangan kita itu berharap selalu, wah saya akan bertobat kalau saya melihat sesuatu yang adikodrati. Oh, nggak bisa. Tuhan punya berbagai cara
untuk melawati umatnya supaya mereka bertobat. Nah, tetapi ini pun juga Tuhan tidak memaksa. Ya, Tuhan tidak dipaksa supaya kita bertobat, enggak. Tapi bagaimana kita meresponi itu? Ya. Ya, jadi yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa menangkap kehadiran Tuhan itu dalam setiap peristiwa hidup yang kita jalani, yang kita alami. Bagaimana kita bisa menangkap kehadiran Tuhan itu dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Ya, misalnya dalam satu kecelakaan, bisa ketika seseorang itu diberkati, dibuat sukses oleh Tuhan, bisa. Ya. Jadi lawatan Tuhan dalam kehidupan seseorang itu bisa dalam berbagai peristiwa. Bahkan bisa juga misalnya orang itu mengalami kegagalan, tetapi di balik kegagalan ternyata orang ini bisa menangkap kehadiran Tuhan. Bisa jadi, waduh, diingatkan. Ya, hitungan secara manusia tidak mungkin gagal. Tidak mungkin gagal. Dihitung secara manusia karena dia memang sudah ahlinya. Dan dia sudah punya pengalaman berpuluh-puluh tahun, tapi ternyata gagal juga. Nah, kalau dia orang yang memiliki intimasi dengan Tuhan yang baik, dia akan merenungkan, nanti pasti Roh Kudus akan berbicara kenapa ini gagal. Dan akhirnya orang itu menemukan kehadiran Tuhan dalam kegagalannya itu. Nah, seperti sekarang, saat ini, pandemi COVID-19 ini kan hampir semuanya berantakan. Bisnis yang dirancang demikian hebat, berantakan. Hampir semua meleset. Ya, yang sering dikatakan force major, bahkan lebih dari force major ini. Kejadian yang tidak terduga. Hampir semua sektor lumpuh, bangkrut, rontok. Ya. Nah, mestinya Bapak Ibu Saudara dan saya dari peristiwa pandemi COVID-19 yang luar biasa ini, kita bisa memperoleh pelajaran rohani yang penting yang akan membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita itu pencarian kita akan Tuhan itu semakin kuat. Ya. Keluar dari mulut kita dengan tulus, ya, yang sering saya katakan, keluar dari mulut kita dengan tulus. Ternyata manusia itu penuh dengan keterbatasan. Manusia itu sejatinya lemah. Ya. Kita itu tidak bisa menepuk dada, wah gua hebat, tidak bisa. Terbukti dengan pandemi COVID-19 ini. Itu di hadapan Tuhan kan, ya remeh, mengizinkan itu kan remeh. Tapi kenyataannya kita sudah kalang kabut. Jangankan kita, negara yang sedang berkembang, negara maju pun kalang kabut. Itu kan menunjukkan bahwa manusia itu rentan, kita itu lemah, banyak keterbatasan. Yang pertama, yang kedua, kita itu begitu dekat dengan kematian. Itu tidak bisa dihindari. Ya. Tidak bisa kita hindari. Begitu dekatnya kita itu dengan kematian, dengan peristiwa COVID-19 ini. Ya, ada orang yang saya kenal mengatakan dia setiap buka WA itu miris hatinya. Karena buka WA nanti ada perkataan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan berarti ada yang meninggal. Nanti buka lagi ada berita gitu. Coba. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara dan saya belajar menangkap kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Di keluarga kecil kita, di keluarga besar kita, di dalam gereja, di dalam perusahaan kita, di dalam negara kita yang besar ini. Tuhan hadir. Mari kita menangkap kehadiran itu. Ya. Jangan-jangan lewat kehadiran itu memang Tuhan mau membawa kita untuk bertobat. Ya. Kan kita tidak tahu di balik kejadian pandemi COVID-19, jangan-jangan ya, dan memang mungkin banyak orang yang dibuat sadar oleh Tuhan. Disadarkan sehingga mereka menjadi sadar, menjadi terjengak. Oh iya, dulunya cuek dengan yang namanya ibadah, yang namanya doa, ya, apalagi duduk di kaki Tuhan itu udah jauh dari pikirannya. Tapi dengan begini ternyata dia makin mencari Tuhan.
Nah ini kan saya katakan ini pintu masuk orang untuk bertobat. Makanya saya katakan banyak cara Tuhan untuk membawa orang itu bertobat. Tetapi sekali lagi ini tergantung orangnya. Tidak semuanya memiliki kepekaan menilai kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa itu. Tidak semua memiliki kepekaan. Ya, kepekaan itu ditentukan oleh apa? Kualitas manusia batiniahnya. Yang itu ditentukan oleh banyaknya kebenaran firman yang mengisi bejana hatinya. Tidak ada pilihan. Ya. Jadi lawatan Tuhan dalam hidup seseorang itu bisa dalam berbagai peristiwa. Lewat sakit, penyakit. Ya. Lewat mungkin kejadian yang tragis. Misalnya suaminya dipanggil Tuhan. Dia baru sebut, aduh. Ya udah, mau mengadu kepada siapa kalau enggak pada Tuhan? Coba, mau meratap pada siapa kalau enggak pada Tuhan? Ya. Tapi kan kita enggak mau seperti itu. Kita menghampiri tahta suci Tuhan, kita terus mencari Tuhan. Kan tidak nunggu kalau Tuhan mengajar kita seperti itu. Masa kita harus menunggu Tuhan menghadirkan peristiwa yang tragis dalam hidup kita, baru kita mencari Tuhan? Kan lebih indah kalau tidak seperti itu. Ketika kita hidup nyaman pun, ketika kita hidup serba kecukupan pun, kita mencari Tuhan dengan lebih kuat lagi. Nah itu yang bagus. Itu yang bagus. Ya ini Bapak Ibu Saudara. Maka seringkali ada seorang istri atau yang dikhianati pasangan hidupnya. Ya, yang banyak dikhianati itu kan istri. Sekalipun suami ada juga sih, tapi lebih banyak istri yang dikhianati suaminya. Ya. Tapi justru kadang-kadang di balik peristiwa itu memang sakit. Sakit hati istri. Tetapi kalau istri itu mau lutut, mau sujud di kaki Tuhan, pasti akan Roh Kudus akan berbicara. Ini cara Tuhan mengingatkan kamu. Ya. Orang tua yang diperlakukan dengan tidak baik oleh anaknya, orang tua yang diperlakukan dengan tidak pantas oleh anaknya, oleh menantunya, dia akan duduk di kaki Tuhan. Dengan peristiwa ini, jadikan pintu masuk kamu untuk bertobat, mencari Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu begitu banyak cara bagi Tuhan untuk menggiring orang itu untuk bertobat. Tetapi masalahnya ada orang yang tidak memiliki kepekaan dalam hal ini. Seperti kita lihat di dalam Lukas 16. Kalau kita lihat di dalam Lukas 16, ya. Lukas 16 ayat 27 sampai 31. Lukas 16 ayat 27. Kata orang itu di sini orang kaya, ya. Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang kaya itu, ya, orang itu maksudnya orang kaya. Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi ketika orang kaya itu menderita di tempat yang berada di tempat yang sangat menderita, dia ingat saudara yang di rumah. Dia menyuruh Bapak Abraham supaya mengirim orang untuk mengingatkan saudaranya yang di rumah itu bahwa neraka itu ada. Ya, ringkasnya gitu. Hidupmu jangan seperti ini. Aku ini sedang dalam penderitaan karena aku ada di tempat yang sangat tidak nyaman. Saya tersiksa di tempat itu. Nah, keinginan orang kaya itu supaya Abraham nyuruh orang ngasih tahu saudaranya di rumah. Tapi jawab Abraham apa? Ya, jawab Abraham apa? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.
Jadi sudah ada pemberita-pemberita kebenaran. Biarlah mereka mendengar kebenaran itu. Ya. Tetapi orang kaya itu tetap meyakinkan. Tapi kalau ada orang yang datang dari antara orang mati, ya, jadi kalau ada orang yang sudah mati, dia di tempat yang tidak nyaman, terus dia diizinkan hidup, terus dia memberitahukan kabar ke saudaranya itu, orang kaya itu yakin kalau mereka akan bertobat. Karena yang ngomong itu orang yang dibangkitkan dari kematian, orang yang sudah melihat keadaan betapa menderitanya dalam api kekal itu. Tetapi jawab Abraham apa? Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, kebenaran ini tidak berbicara begini, Bapak Ibu Saudara. Untuk seseorang bertobat itu harus ada landasannya. Dia harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia harus pernah mendengar firman Tuhan yang bagus. Ya. Nah, kalau orang itu tidak pernah mendengar kesaksian ya, Musa dan para nabi, itu berbicara tentang dia tidak pernah mendengar kebenaran firman Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dia tidak pernah mendengar dan dia tidak percaya itu. Dia tidak mungkin bisa ditobatkan. Sekalipun ada orang yang bangkit dari kematian itu memberitakan. Nah, ini yang menjadi ketakutan kita. Ya, karena pada dasarnya untuk membawa orang itu masuk dalam pertobatan yang benar, harus ada landasannya. Orang itu harus pernah mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pun firman Tuhan yang benar-benar benar. Ya, bukan firman Tuhan yang menjanjikan kenyamanan hidup saja. Bukan itu. Ya. Jadi ini berbicara tentang orang yang sudah tidak bisa menerima kebenaran. Jadi telinganya udah panas kalau mendengar kebenaran. Dia mending ngeloyor pergi atau tidur atau pura-pura tidur. Nah, orang seperti ini yang tidak mungkin akan bisa bertobat. Sekalipun ada orang yang mati itu bangkit ngasih tahu, tahu nggak, di neraka itu ada. Dan begitu menderita kalau kamu masuk neraka. Orang ini nggak akan bertobat. Karena landasannya untuk bertobat tidak ada. Ya, maka saya katakan, sebaik apapun seseorang, kalau dia tidak pernah menginjakkan kaki di gereja, dia tidak pernah mau meluangkan waktu untuk mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman, dan dia tidak membangun intimasi dengan Tuhan, dia tidak ada hasrat untuk bertemu Tuhan, sulit dia akan bertobat. Landasannya tidak ada. Ya, keindahan dunia itu terlalu kuat mencengkram dalam jiwanya. Ya, nanti paling yang membuat konsep berpikir yang akan membuat dia tidak takut paling begini, saya akan tidak pernah berbuat jahat, saya tidak pernah merugikan orang, saya sering membantu orang. Paling itu pegangannya. Ya, tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah merugikan orang. Ya, saya sering membantu orang. Ya, saya tidak kasar. Ya, secara moral umum saya lulus. Pegangannya itu. Padahal kalau kita sebagai orang percaya ini tidak cukup. Karena orang-orang seperti ini yang pernah saya katakan, orang-orang seperti ini, ya, yang tidak pernah merugikan orang, tidak pernah berbuat jahat, ya, tidak merampok, tidak menipu, ya, bahkan dia sering menyalurkan berkat membantu orang lain. Nah, orang seperti ini nanti hidupnya hanya terbatas itu, tapi dia tidak mungkin bisa all out. Dia tidak mungkin bisa hidupnya itu bagaikan yang sering saya katakan, anggur yang tercurah, roti yang terpecah, tidak mungkin. Ya, dia belum tentu mau dia memikul salib orang lain, tidak mungkin. Ya. Kalau dia direndahkan, dia dilecehkan, dia dikhianati, tidak mungkin dia nggak membalas, pasti membalas. Ya, karena tidak memiliki landasan kebenaran firman Tuhan. Ya, memang dia nggak merugikan, tapi dia sulit mengampuni orang, sulit untuk dia tidak dendam. Saya berani mengatakan ini. Karena orang yang bisa mengampuni itu, ya, orang yang bisa mengampuni orang lain dengan tulus, orang yang tidak dendam di dalam diri orang itu
ada Roh Kudus. Ya, kalau udah ada Roh Kudus, pasti dia orang yang memiliki lapar dan haus akan firman. Ini aja, coba nanti membedakan begini aja. Coba dia disakiti, dia dilukai, dia dikhianati, reaksinya seperti apa? Pasti seperti orang dunia, tidak seperti orang percaya yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Pasti tidak mungkin sama. Bahkan sama saudara kandung pun bisa tega, sama orang tua mertua bisa tega dia. Artinya bisa tega itu bisa bertindak tidak pantas. Ya. Nah ini, maka mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita punya saudara-saudara yang kita kasih ya, kita punya saudara yang memiliki karakter seperti itu, ya, yang jiwanya sudah hatinya sudah membatu. Ya. Jadi mereka seperti tidak memiliki kepekaan dalam respon lawatan Tuhan. Ya. Dan orang-orang seperti ini yang dia tidak memiliki kepekaan dalam merespon lawatan Tuhan, yang nuraninya sudah buta dan tuli, yang hatinya sudah membatu. Ini kalau dia mengalami peristiwa yang tidak nyaman, ya, orang-orang seperti ini, kalau dia mengalami peristiwa yang membuat dia tidak nyaman, dia pasti akan mencari kambing hitam. Pasti. Dia mencari pihak lain yang bisa disalahkan. Nah ini mestinya nggak boleh terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, makanya kenapa Paulus masa lalunya buruk tapi dipakai Tuhan? Karena Paulus ini orang-orang yang benar-benar murni, bersih, nggak ada dendam, nggak ada iri, nggak Paulus. Ya, dan ini kan kenyataannya pilihan Tuhan itu nggak salah. Paulus mempertaruhkan hidupnya begitu luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu Saudara dan saya belajar seperti itu. Mungkin masa lalu kita tidak bagus-bagus amat atau mungkin buruk, tetapi dengan mendengar kebenaran ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara menemukan pintu masuk untuk bertobat. Pintu masuk untuk bertobat. Pintu masuk untuk Bapak Ibu Saudara makin mencari Tuhan. Jangan nunggu kita dihajar oleh Tuhan. Ingat, jangan kita nunggu dihajar oleh Tuhan. Misalnya, ketika anak kita dipanggil Tuhan, baru kita merengek-rengek. Pasangan hidup kita dipanggil Tuhan, baru kita. Jangan menunggu seperti itu. Ya, jangan menunggu seperti itu. Kita dibikin miskin, dibikin hancur-hancuran, dikhianati pasangan hidup, baru mencari Tuhan. Salah, Bapak Ibu Saudara. Memang itu bisa sebagai pintu masuk kita bertobat. Tapi mestinya ketika Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan yang benar, disitulah pintu masuk untuk bertobat. Ya, dan saya harap kebenaran malam hari ini bisa menjadi pintu masuk Bapak Ibu Saudara untuk bertobat. Ya, saya ingatkan, pandemi COVID-19 ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Kita mencari Tuhan bukan karena pandemi ini, tetapi karena memang kita disadarkan. Ingat, pandemi ini membuat jarak antara kehidupan dan kematian begitu dekat. Begitu dekat. Saya menemui orang-orang yang saya kasih dipanggil Tuhan dalam peristiwa ini. Dan saya prihatin. Ya, saya prihatin. Ya, jangan pencarian kita akan Tuhan itu karena sesuatu. Tetapi biarlah itu dari ketulusan kita. Ketika kita ada di kaki Tuhan, ya, kita ada di kaki Tuhan, Roh Kudus berbicara dan kita makin digerakkan. Jangan nunggu karir kita hancur, usaha kita rontok, ya, income kita berkurang banyak baru kita mencari Tuhan. Jangan menunggu itu. Pintu masuk yang ideal ketika Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara duduk di kaki Tuhan, membangun intimasi dengan Tuhan, disitulah pintu masuk yang ideal untuk kita mencari Tuhan. Kita bertobat secara benar seperti yang Tuhan kehendaki. Ini tidak mudah, tetapi bukan mustahil. Yang penting ada komitmen, kesungguhan dari kita. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa.
Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur atas lawatan-Mu lewat kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, ajar kami melakukannya dengan penuh ketaatan. Ampuni segala dosa kesalahan hamba-Mu yang mungkin masa lalu kami kurang baik, ampuni. Tetapi biarlah dengan kebenaran ini kami mau bertobat seperti yang Kau kehendaki. Kami mau menanggalkan cara hidup lama kami, dan kami mau mengenakan cara hidup manusia baru. Roh Kudus pimpin dan kuatkan setiap kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.